Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita ada di hampir penghujung bulan Mei. Lalu apakah kita masih bersukacita di dalam Tuhan? Kita harus yakini Tuhan selalu membuat sukacita dalam hidup kita. Bacaan firman Tuhan dari Mazmur 92 ayat 1-5. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sesungguhnya Engkau selalu hadir dan membawa sukacita baru dalam kehidupan kami. Tetapi terkadang persoalan yang berat menjadikan kami kehilangan sukacita. Ajarkan pada kami bahwa kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami karena Engkau selalu melakukan perbuatan-perbuatan besar. Yakinkan kami Engkau setia supaya kami juga belajar setia dan bersukacita senantiasa di dalam Engkau. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan, membaca dan memberitakan firman sukacita. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur baginda namamu ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan. Dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ayat 4 mengatakan, sebab telah Kau buat aku bersukacita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai. Nah, ini adalah firman yang mengajak pada kita untuk selalu merasakan perbuatan Tuhan yang besar, yang membawa sukacita, hingga hidup kita ini selalu bersorak-sorai. Bagaimana caranya supaya kita bersorak-sorai? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang bapak yang harus berhenti bekerja sebelum masa pensiun karena memang sejak muda dia punya kelainan mata. Kacamatanya sangat tebal. Lalu dia bisa bekerja, tetapi ketika usia bertambah sebelum masa pensiun dia harus berhenti. Karena makin lama matanya itu makin kabur, ya, tidak bisa melihat dengan jelas. Akibatnya perusahaan tidak bisa memakai dia lagi. Lalu bagaimana dengan 3 anak dan istri? Ketika bapak itu membawa berita kesedihan ini, istri dan anak juga pada awalnya sedih, tapi kemudian mereka berkata, kita punya Tuhan yang hidup, kita harus bersukacita dalam segala perkara, karena kita tahu perbuatan Tuhan pasti membawa sukacita. Ayo bangkit semangat, bangkitkan iman, kita jangan terlena oleh iblis yang menggoda dalam kesedihan dan kehancuran. Tetap kita bersukacita, itu yang mereka yakini. Akhirnya sungguh ketika mereka bergumul dalam doa, istrinya mengatakan begini, aku kan selama ini guru honorer, lalu karena bapak sudah nggak kerja, aku akan berhenti saja. Toh penghasilanku juga tidak seberapa. Aku akan menjadi catering khusus menerima nasi dus. Karena selama ini sambilanku kan itu dan ternyata sudah lumayan. Jadi aku akan serius membesarkan pesanan nasi kotak, nasi dus atau nasi yang dibungkus daun lah. Pokoknya dia terima catering seperti itu. Lalu bapaknya mengatakan, ya sudah kalau ibu dan anak-anak setuju. Nah, anaknya setuju, anak yang besar itu sebetulnya sudah semester akhir. Anak yang kedua baru di semester 3. Lalu yang kecil itu masih SMP, memang ini jaraknya agak jauh. Tapi mereka berkata, kami semua siap untuk membantu. Lalu disepakati, tiap malam kita akan mengadakan ucapan syukur pada Tuhan, kita berdoa bersama sambil memuji Tuhan dan mengingat perbuatan Tuhan yang baik sepanjang hari itu.
mulailah mereka mendekatkan diri pada Tuhan. Pernah satu hari yang kecil itu sudah tertidur, kakaknya yang tengah, yang laki, itu masih ngelesi. Jadi ya setelah bapaknya nggak kerja, dia ngelesi musik. Karena memang jurusan dia jurusan musik. Lalu pulangnya agak larut malam. Dan mereka yang besar-besar inilah tetap mengadakan persekutuan doa. Adiknya kecil enggak. Besoknya dia marah. Enggak apa-apa, aku dibangunkan kalau aku ketiduran. Besok lagi aku dibangunkan. Akhirnya mereka punya sukacita. Kenapa? Karena adiknya kecil ini juga kepingin menyanyi bersama dan menaikkan doa bersama. Inilah yang dikatakan perbuatan Tuhan yang besar. Karena di tengah kesusahan, mereka tidak sedih. Mereka tidak takut bahaya. Karena mereka yakin perbuatan Tuhan itu sangat besar. Nah, mulai ibu itu merintis, lalu pekerjaan bapak apa? Nah, ternyata disitulah istimewanya. Ketika bapak itu tidak lagi bekerja di kantor, dia bisa membantu ibu. Ya, bikin dus, gitu ya. Atau guntingi daun. Kadang-kadang ada yang cuma minta nasinya itu dibungkus daun saja. Nah, bapak ini menumpuk daun dengan kertas, ya, sehingga rapi sekali. Memang matanya tidak terlalu terlihat, tetapi untuk pekerjaan seperti ini dia masih sanggup. Dan sang istri mengatakan ini sangat membantu daripada aku bikinin dus sendiri, cetat-cetat kan lama. Tapi bapak bisa bantu, wah ini berkat, gitu ya. Mereka jalani kehidupan hari lepas sehari sampai tetangga-tetangga mulai bingung. Kenapa ada sukacita melimpah? Padahal suamimu tidak bekerja. Ya, mereka katakan karena perbuatan Tuhan itu sangat besar. Ya. Setelah aku tidak lagi bekerja sebagai honorer, ya, aku serius menjadi catering nasi. Ini ternyata pesanan itu hampir tiap hari ada. Ya, kadang-kadang ada enggak pesan, ya, kosong. Tapi boleh dikatakan berkatnya mencukupkan kebutuhan. Anak yang besar, yang sudah sedang skripsi bisa bantu. Nah, disinilah kerjasama yang terjadi itu disertai dengan pengakuan semua terjadi karena perbuatan Tuhan itu besar. Tidak ada kesedihan, tidak ada kemarahan. Nah, hasilnya mereka tetap bisa hidup dan puji-pujian ada tiap hari, doa ada tiap hari, rezeki juga datang tiap hari. Kadang-kadang memang yang pesan cuma 10 bungkus. Tapi mereka berkata perbuatan Tuhan besar. Dari yang 10 ini kami yakin. Ya, orang yang makan nanti akan pesan pada kami lebih dari 10. Dan ternyata iman seperti itu menghasilkan buah yang benar. Ya, dibagi kepada 10 orang karena cuma rapat kecil. Tetapi anggota rapat yang 10 orang tuh tanya, ini beli di mana? Beli di mana? Aku mau pesan, aku mau pesan. Sedikit boleh ya? Boleh. Lama-lama ibu itu mengatakan ya bukan cuma nasi dus, kalau ada lauk sisa pun ya mari siapa yang mau beli ya silahkan. Tetangga-tetangga tiap hari datang, masa apa kamu? Aku ikut beli lauk. Ya. Lama-lama ibu itu mengatakan ya kalau gitu aku juga buka warung sekalian. Nah rezekinya bertambah, usahanya bertambah. Tetapi yang paling penting mereka katakan bahwa semua karena perbuatan Tuhan yang sangat besar. Hari lepas hari mereka mengadakan evaluasi. Nah, mereka mengatakan apa saja perbuatan Tuhan yang besar, apa kesalahan kita, mari kita akui di hadapan Tuhan. Persekutuan doa malam itulah yang membangun iman mereka. Karena pagi-pagi mungkin cukup sibuk ya. Nah, setiap malam mereka mengevaluasi diri dan mengakui sungguh perbuatan Tuhan itu tidak ada habisnya dan tidak terukur. Jadi mari kita belajar di tengah kehidupan melanjutkan hari esok, yakini perbuatan Tuhan selalu besar. Apa yang dilakukan Tuhan tidak pernah salah. Kelihatannya kecil, 10 nasi bungkus, akhirnya berbuah 100. 100 bisa lebih lagi. Karena banyak pemesanan yang Tuhan berikan. Kita yakini Tuhan berbuat besar dalam kehidupan kita. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Ajar kami bersyukur setiap waktu melihat perbuatan-Mu yang besar. Ajar kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami yakin Engkau beserta dengan perjalanan hidup kami hari lepas sehari. Kiranya Roh Allah menghibur dan menguatkan kami. Kami selalu menaikkan puji-pujian. Inilah doa syukur dan pengharapan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.